kita harus percaya sama siapa hari ini. Dan siapa yang salah? Masyarakat ada ditinggalkan oleh putra-putrinya yang akibat gagal ginjal akut, yang semuanya salah. Kita amati coba. Badan POM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Paguyuban Yasri Zaman dalam acara Orat, Obrolan Rakyat. Dulur-dulur Paguyuban Yasri Zaman, semoga Anda pada kesempatan kali ini sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampurasun orang Sunda. Kali ini saya akan membahas tentang melihat fenomena beberapa waktu yang lalu terkait peredaran obat sirup ataupun obat cair yang beredar, yang sudah sangat lama itu beredarnya, ternyata mengandung kandungan zat yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya walaupun itu obat, ternyata membahayakan bagi organ tubuh, terutama ratusan orang korban sampai meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Nah, saya hari ini akan membahas tentang itu. Baik, sebelum dilanjut, silakan bagi yang belum subscribe dulu. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau sekiranya bermanfaat, bagikan saja kepada yang lain. Baik, untuk menjawab pertanyaan ataupun untuk membahas lebih lanjut, nanti akan dibahas di samping kiri saya. Oke, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih yang masih menyaksikan konten kali ini. Buat dulu Paguyuban di mana berada, ini pertanyaan ataupun bahasan cukup menarik kali ini kayaknya. Karena kenapa kita harus percaya sama siapa hari ini, dan siapa yang salah? Masyarakat pada umumnya yang sakit, terutama saya cukup prihatin, turut berbela-sungkawa, berduka cita kepada orang tua yang pada ditinggalkan oleh putra-putrinya yang akibat gagal ginjal akut, yang diakibatkan oleh pengaruh dari obat sirup yang diminumnya, sehingga mengakibatkan gagal ginjal akut. Coba bayangkan, kita hari ini jadi ragu gitu kan, sehingga mau berobat pun membawa putra putri kita sangat ragu. Kayaknya saudara-saudara sekalian juga sama kayaknya. Lalu siapa yang salah dalam hal ini? Apa pemerintah, apa Badan POM, apa pengusaha yang memproduksi obat tersebut yang nakal? Bisa kebayang nggak? Badan POM atau BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang notabene mungkin diangkat dan di SK-kan oleh pemerintah, yang tugasnya untuk mengawasi peredarannya ataupun produksinya obat tersebut, sehingga apapun yang namanya produk-produk yang ada di kita yang menyangkut dengan obat ataupun menyangkut dengan makanan, pasti harus melalui izin Departemen Kesehatan dan Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketika hari ini timbul yang namanya anak putra putri tercinta, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di tanah air, yang meninggal dunia, walaupun itu sudah takdir, tapi kan ada penyebabnya. Yang meninggal dunia akibat ditimbulkan gejalanya sakit gagal ginjal akut yang diakibatkan dari meminum obat sirup yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pabrik yang mengeluarkan obat tersebut. Bayangkan betapa sedihnya. Sehingga barulah setelah itu timbul polemik, timbullah semuanya ramai. Bentuknya berita sekecil apapun hari ini ada sahabat-sahabat dari media
massa maupun media elektronik aktif dalam pemberitaan. Coba kalau nggak ada yang peduli, yang memberitakan dari dunia jurnalis atau pers, kebayang nggak, mungkin kita nggak akan tahu. Sehingga ya pokoknya bingung nih siapa yang salah. Tapi bukan berarti kita nggak tahu yang salah. Jadi bukan kewenangan kami turut menyalahkan. Ini hanya obrolan rakyat saja kan, bukan kewenangan kami untuk menyalahkan. Pertanyaannya, apakah Badan POM? Yang jelas semuanya nih salah, menurut saya, menurut kami. Semuanya salah. Kita amati coba. Badan POM mungkin mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kan manusiawi, nggak mungkin terkontrol semuanya setiap waktu dan setiap saat. Mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk memeriksa dan mengecek terhadap kandungan dalam obat-obat tersebut. Nah, pabrik pun ini apakah ada yang memang mereka sengaja menyelapkan kandungan tersebut, yang notabene kemarin ada press conference dari BPOM gitu kan, dari Badan POM. Ada kandungan yang seharusnya 0, sekian 0, sekian miligram mungkin, yang seharusnya terkandung dalam obat tertentu. Nah, ini melebihi gitu kan, begitu dicek melebihi dengan kali udara. Coba kita ini, apakah nih pengusahanya juga apa ada unsur disengaja atau gimana gitu kan? Kita nggak tahu. Apa ada karyawan yang nakal? Saya rasa nggak mungkin kalau karyawan dari pabrik misalkan nakal, nggak mungkin gitu. Kalau misalkan tanpa ada perintah dari yang mempunyai kewenangan dalam memerintahkan dalam perusahaan tersebut gitu kan. Itu di sini juga kan. Apakah ini lengahnya dari pengawasan ataupun sengaja kenakalan itu dibuat ataupun ada human error. Tapi yang perlu kita evaluasi bersama, kayaknya dulur-dulur paguyuban sejaman ini, kita harus sama-sama introspeksi. Buat yang pengusaha yang punya pabrik yang mengeluarkan obat, juga bayangkan ketika menimpa obat tersebut diminum ataupun menimpa pada putra-putri saudara-saudara semuanya gitu kan. Kalau misalkan ini ada sengaja gitu. Kalau nggak sengaja ya mungkin akibat mungkin keteledoran ada oknum. Nah, buat BPOM juga mungkin agar lebih intens dalam hal mengawasi obat dan makanan, sehingga jangan sampai ketika ini sudah terjadi ataupun sudah parah kejadiannya baru ini booming gitu kan. Jadi sehingga membuat kami ragu hari ini kepada siapa kami harus mempercayai. Saya yakin mayoritas ragu ketika harus minum. Ini jangan bicara lain, saya aja buat anak saya sendiri. Ini beli obat sirup, kalau beli ke apotek ini bahaya nggak gitu? Nanyain. Tapi walaupun nanyain gitu, misalkan jawabnya bahaya, nggak bahaya, ini nggak ada dalam daftaran misalkan yang dikeluarkan dari BPOM ataupun Departemen Kesehatan ataupun pemerintah. Tetap saya melihat tetap masih ragu gitu kan. Apa kita harus cari ramuan gitu kan? Ujung-ujungnya cari ramuan aja yang sekeliling ini. Mungkin ada kayak apa itu namanya, kayak daun katuk atau apa gitu kan buat ramuan. Buntiris kalau di sini, bawang merah kayak gitu kan. Ya pokoknya begitu. Kira-kira tolong nih kepada kawan-kawan ataupun bapak ibu atau saudara-saudara sekalian, dulu kita sama introspeksi. Bukan berarti kita harus saling menyalahkan, ini salah semuanya tuh. Salah semuanya karena punya kesinambungan. Jadi beri kami sebagai rakyat atau masyarakat rasa aman, rasa tenang, tentram, dan rasa kepercayaan terhadap keadaan hari ini. Pokoknya begitu. Terima kasih yang sudah menyimak konten video kali ini. Semoga ini bermanfaat.
kalaupun bermanfaat agar konten ataupun channel YouTube ini lebih bermanfaat lagi, silahkan di share kepada sahabat-sahabat semuanya yang lain yang belum subscribe. Tidak semata-mata ini menjadi saya membuat konten paguyuban Yasri zaman ini bukan sengaja seorang YouTuber gitu kan, tapi sarana untuk berbagi kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara dulu dengan lewat media seperti ini saya. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan, kekeliruan. Dan saya sekali lagi mohon maaf, tidak maksud menyinggung ataupun pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.